Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar mengenai pengurangan bilangan pecahan. Tidak jauh beda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Pada hari ini kita akan belajar pengurangan bilangan pecahan. Saya harap anak-anak tetap semangat belajar walaupun kita harus belajar secara online. Jadi, sebagai contoh, pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama terlebih dahulu. Contoh, delapan per 15 dikurangi 3 per 15. Nah, jika penyebutnya sudah sama seperti ini, kita bisa langsung mengurangkan pembilangnya. 8 dikurangi 3, 5 per 15. Nah, di sini angka 5 dan angka 15 masih bisa disederhanakan. Dibagi berapa? Yaitu dibagi 5. Angka 5 dibagi 5, angka 15 juga dibagi 5. 5 dibagi 5, 1. 15 dibagi 5, 3. Jadi jawabannya adalah 1 per 3. Contoh yang kedua, masih dengan penyebut yang sama. Sepuluh per 14 dikurangi 4 per 14. Karena penyebutnya sudah sama, langsung kita kurangkan. 10 kurangi 4, 6. 6 per 14. Nah, keduanya merupakan bilangan genap, pasti bisa disederhanakan. Angka 6 dibagi 2, angka 4 dibagi dengan 2. Nah, kenapa angka 6 kok tidak dibagi dengan 3, Pak? Nah, angka 14 apakah bisa dibagi 3? Kalau angka 14 tidak bisa dibagi 3, maka angka 6 ini jangan dibagi 3, walaupun angka 6 bisa dibagi 3. Jadi, ini tadi bilangnya dibagi dengan 2. Angka 6 dibagi 2, 3. 14 dibagi 2, 7. Nah, ini untuk pengurangan bilangan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, nanti bagaimana dengan pengurangan bilangan pecahan penyebutnya berbeda, sama seperti penjumlahan kemarin? Kita harus menyamakan dulu penyebutnya, tidak boleh langsung dikurangkan. Misalnya seperti ini, kurangi 2, 8, 12 kurangi 5, 7. Nah, ini salah. Kemarin banyak yang seperti ini. Dengan mudahnya dia menjawab misalnya, padahal penyebutnya belum sama. Tetapi ada kemarin yang mengerjakan dengan cara 3 ditambah 4, 7. 8 ditambah 5, 13. Nah, ini juga salah. Kalau hanya seperti ini, anak TK pun juga bisa. Nah, sementara kalian sudah kelas 5, jadi harus disamakan dulu penyebutnya. Contoh yang ketiga, ini pecahan biasa dengan pecahan biasa. Misal contoh, 3 per 4 dikurangi 1 per 2. Sama dengan, ini penyebutnya kita samakan terlebih dahulu, buat pernya. KPK dari 4
dan 2 berapa? KTK-nya adalah 4. Semua kita buat 4. Nah, dari 4 menjadi 4 dikalikan berapa, Cah? Dikalikan 1. Maka angka 3 yang ini juga dikalikan 1. 3 dikali 1 tetap 3. Nah, berikutnya pertanyaan yang belakang. Dari 2 menjadi 4 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Maka angka 1 ini juga harus dikalikan 2. 1 kali 2. Nah, berikutnya sudah sama, baru kita bisa mengurangkan. 3 kurangi 2 1 menjadi 10 dikalikan 2. Maka angka 1 ini juga harus dikalikan 2. 1 dikali 2 nah, baru kita kurangkan. 4 kurangi 2 2. Nah, ternyata di sini keduanya merupakan bilangan genap. Jadi pasti bisa disederhanakan. Angka 2 dibagi 2, angka 10 juga dibagi 2. Ingat, tadi pembaginya harus sama. Angka 2 dibagi 2, 1. Angka 10 dibagi 2, 5. Jadi jawabannya 1/5. Harus sampai sini. Disederhanakan. Nah, bagaimana kalau pecahannya? Pecahan campuran, Pak. Nah, agar amannya kita harus mengubah ke pecahan biasa terlebih dahulu, Cak. Karena nanti bisa jadi ada pecahan campuran yang kita pisahkan bilangan bulatnya, hasilnya tidak cukup atau negatif. Jadi lebih amannya kita ubah dulu ke pecahan biasa. Ini contoh yang nomor 5. 3 1/3 dikurangi 1 2/6 sama dengan, nah ini kita rubah dulu pecahannya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, nanti baru disamakan penyebutnya. Caranya 3 dikali 3 9, 9 ditambah 1 10. Di 10/3 dikurangi 6 dikali 1 6 ditambah 2 8/6. Baru kita tahap berikutnya yaitu menyamakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 6 tidak perlu besar-besar, angkanya harus dikalikan. 6 saja kita sudah bisa. 6. Oke, lanjut. Dari 3 menjadi 6 dikalikan 2. Maka angka 10 juga harus dikalikan 2. 10 dikali 2 20. Dan berikutnya dari 6 menjadi 6 dikalikan 1. Maka angka 8 juga dikalikan 1. 8 kali 1 8. Nah, dikurangkan 20 dikurangi 8 ya berapa? 12. Pintar. 12/6. 12/6 per seperti ini, nah artinya dibagi. Dengan kata lain 12 dibagi 6 berapa? 2. Nah, jadi jawabannya tidak muncul pecahan campuran, kebetulan saja ini. Tapi nanti pada soal yang lain bisa jadi hasilnya tetap berupa pecahan campuran. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut contoh yang ke-6. Masih dengan pecahan campuran.
Contoh nomor 6, 4 1/3 dikurangi 2 1/2. Sama dengan kita samakan, mohon maaf, kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. 3 dikali 4 12, 12 tambah 1 13, 13/3 dikurangi 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5, jadi 5/2. Baru kita samakan penyebutnya. KPK dari 3 dan 2 yaitu 6. Lanjut. Dari 3 menjadi 6 dikalikan 2, maka 13 juga harus dikalikan 2. 13 dikali 2 26. Lanjut berikutnya pecahan yang belakang. Dari 2 menjadi 6 dikalikan 3, maka angka 5 juga harus dikalikan 3. 5 dikali 3 15, dikurangi biasa. 26 dikurangi 15 berapa? Ayo, kalau tidak bisa berarti harus kembali ke TK. 26 dikurangi 15 adalah 11. 11/6. Nah, ternyata besar yang atas, maka wajib kita mengubahnya dalam bentuk pecahan campuran. 11 dibagi 6 dapat berapa? 11 dibagi 6 dapat 1. Sisanya berapa? Sisanya 5/6. Nah, di sini yang saya maksudkan tadi. Coba kalau kita pisahkan antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, bilangan pecahan dengan bilangan pecahan. Coba kita lihat. Kalau bilangan bulat kita kurangkan dengan bilangan bulat. Hasilnya seharusnya berapa? 4 dikurangi 2. Berapa? 4 dikurangi 2? 2. Tapi di sini munculnya angka 1. Nah, di sini. Kalau kalian nanti memisahkan, ketika sampai tahap sini nanti pasti kebingungan. Jadi saya sarankan lebih amannya ketika operasi pengurangan kita rubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Nah, demikian penjelasan dari Pak Imam. Semoga anak-anak paham. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nanti jika masih ada yang belum dipahami bisa ditanyakan ke grup WA. Demikian akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.